ini bumi kita sedang menghadapi banyak perubahan dan tantangan besar, termasuk perubahan iklim yang mendesak. Sebagai seorang ibu dan mantan atlet, saya belajar bahwa keberhasilan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Salah satu hal yang terdekat di hati saya adalah climate action. Kenapa? Karena saya ingin anak-anak dan generasi penerus bisa menikmati dunia yang indah dan sehat. Sebagai simbol harapan dan semangat, tadi kita sudah menyalakan lilin untuk mengingatkan bahwa kita tidak sendiri dan bersama kita menciptakan masa depan yang lebih cerah. Hai kamu, saya Rati Ibrahim, Senior Clinical Psychologist, CEO dan Founder Personal Growth. Saya mendukung SDG nomor 3, kesehatan dan kesejahteraan, karena saya percaya setiap orang membutuhkan itu untuk bisa sehat, sejahtera lahir dan batin. Ada satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari dengan menginvestasikan waktu 10 menit saja setiap bangun maupun menjelang tidur untuk berdoa reflektif. Ini akan membantu kita untuk lebih mampu menjalani hidup secara bermakna dan bersyukur. Saya mengundang kita semua untuk mendukung Trihita Karana Universal Reflection Journey dan menyalakan lilin harapan untuk kehidupan yang semakin baik. World Hunger adalah salah satu tantangan yang sedang dihadapi dunia ini. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena kita sebagai manusia terlalu sering overconsumption yang akhirnya menjadi food waste. Indonesia adalah salah satu negara penyumbang food waste tertinggi di dunia. Padahal kita juga tahu bahwa kelaparan dan kemiskinan masih menjadi isu yang terus kita perjuangkan di negara tercinta ini. Hari ini, saya Karina Nadila mengajak teman-teman semua untuk memulai sebuah langkah kecil pada keseharian kita. Mulai sekarang, yuk makan dengan sadar, sesuai dengan kemampuan kita. Dengan ini, tidak akan ada lagi makanan yang terbuang sia-sia. Apalagi sebentar lagi musim liburan, kalian yang menginap di hotel dan menikmati breakfast buffet, please ambil secukupnya aja, karena hotel merupakan penyumbang food waste tertinggi. Dengan menjalankan misi kecil ini, kita turut berkontribusi mewujudkan Sustainable Development Goal kedua, Zero Hunger, bahkan pertama, No Poverty, dan ke-13, Climate Change. But for now, let us light a candle as a symbol of hope, unity, and resilience. Join me for a moment of reflection and take a small meaningful steps for a brighter future of our children. Hai, perkenalkan saya Trianisi, atlet lari nasional Indonesia. Saya memilih SDG nomor 3, Good Health and Well-being, karena dengan olahraga kita bisa sehat secara mental dan juga secara jasmani. Dan dengan hal tersebut, kita bisa punya kesempatan lebih banyak untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia. Nah, mari kita sama-sama rajin berolahraga supaya kita bisa mencapai goal sustainability yang ketiga, Good Health and Well-being. Dan mari kita nyalakan lilin sebagai harapan, unity, and resiliency. Hi everyone, my name is Reynard Masai and I am the CEO and founder of Plupi Animations. I believe that affordable clean energy should be accessible for everyone in Indonesia, considering that the pollution problem is constantly increasing. As my commitment to supporting clean energy, I have started building my own small power generator that utilizes solar energy. This will be the first of many steps taken in supporting SDG number 7. Hopefully, this could be an inspiration for everyone else interested in supporting a cleaner future. Perkenalkan, saya Eko Saka Purnama dari Universitas Indonesia. Saya memilih SDGs nomor 17, yaitu kemitraan untuk tujuan pembangunan, karena di tengah tantangan global, kita memerlukan kerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan dan menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Mari kita jelajahi bagaimana kemitraan ini dapat membawa perubahan positif antara negara-negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hi everyone, today I would like to invite you on a journey of reflection. This world is experiencing so many changes, new beginnings, new leaders, and big challenges, including the urgent need to address climate change.
It is a powerful moment to pause, to connect, and to reflect on what each of us can do to make a difference. One goal that I hold very close to my heart is education, SDG 4. And it reminds me of the positive change we can create together. Whether it's sustainability, whether it's artificial intelligence, whether it's climate adaptation, education is the greatest gift we can give to the next generation. Let us light a candle together as a symbol of our unity, hope, and resilience. Join me in this moment of reflection and consider the small, meaningful steps we can take for a better future. Spread a moment of reflection for the children of the future. Hi everyone, I'm Ria Lirungan, Editor-in-Chief of Hapas Besar Indonesia. Being in the fashion industry, it is difficult not to acknowledge that fashion is one of the largest contributors to carbon emissions. As such, supporting the efforts of designers and people working in the industry to reduce fashion's carbon footprints and place sustainability at the forefront of their craft is more important than ever. A number of designers and labels continue to utilize excess or scrap fabrics, repurposing them into new collections, or find new innovative ways to recycle old collections, giving them a fresh new life. And of course, the implementations of sustainable practices and materials in each stage of the fashion production process. And consumers, we can also play an active role in reducing our footprints through mindfully consuming product and supporting those in the fashion industry who put sustainability at the forefront. Let's continue to push change forward. Even small steps can help preserve our world for generations to come.